Apa yang kita lihat selama ini, itu hanya sandiwara. Tolong kamu ingatkan sama Marla, supaya tidak terlalu terbuai dan tidak berharap terlalu jauh. Adit itu hanya berpura-pura untuk nyenengin hati Mama. Padahal hati kecil dia masih sangat mencintai Amanda. Gadis itu tidak mengharapkan Adit lagi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak Arman bilang apa barusan? Amanda akan meninggalkan Adit dan tidak peduli. Kok Kak Arman bisa bilang begitu? Percayalah sama saya. Saya tahu apa yang saya katakan. Di antara mereka sudah tercipta jarak. Jarak yang akan memisahkan mereka itu justru akan mempersatukan antara Adit dan Marla. Dan Amanda akan melahat korban berikutnya. Tante tidak mau tahu. Tante, saya nggak bohong. Saya nggak mau dihukum. Orang saya nggak salah. Kemarin kamu juga bilang nggak bohong. Ternyata Tante, sebenarnya yang bohong itu Viko. Dia tuh selalu ngebelain Juwita, Tante. Viko adalah korban. Kesaksiannya lah yang paling bisa dipercaya. Viko sendiri bilang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kamulah yang menyiram dia dengan cairan kimia itu. Ini surat skors kamu. Ika? Ika nggak mau dihukum. Juwita aja yang dihukum. Ika? Masya Allah, Ika. Loh, Wit, kamu kok masih di sini? Kamu nggak sekolah? Saya kena skors, Bu. Kena skors? Gara-gara saya jujur sama kepala sekolah. Saya malah difitnah dan kena skors. Kepala sekolah kamu itu kenapa bertindak tidak adil begitu sama kamu? Dia lebih percaya sama keponakannya daripada sama saya, Bu. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja, Wit. Kamu nggak bisa diem aja. Kalau memang kamu nggak salah, kamu harus membela diri. Saya nggak tahu mesti gimana, Bu. Saya nggak mungkin kan ngelawan kepala sekolah. Nanti ibu yang ngadepin kepala sekolah kamu sekarang juga. Walinya Juwita Kami baru mau menghubungi ibu. mengenai hukuman skors Juwita. Bukan mengenai skors, tapi mengenai pernyataan maaf. Maaf, Juwita,
kami dari pihak sekolah telah mengambil keputusan yang salah dan tergesa-gesa. Untuk itu, kami mencabut surat skors kamu. Dan minta maaf. Masak apa nih? Semur ayam, Kak. Lagi kepengen ya? Bukan buat saya, tapi buat Adit. Oh, buat Adit. Kata Mama, Adit suka banget sama semur ayam. Dan malam ini dia janji sama saya, dia mau buka puasa sama-sama di rumah. Ayamnya masukin sekarang? Iya. Simsi. Alhamdulillah. Bener kan, Wit, apa kata ibu? Cepat atau lambat, kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan. Iya, Bu. Tapi kenapa tiba-tiba Bu Kepala Sekolah ngerubah keputusannya ya? Odi! Sebentar ya, Bu. Odi, Ada apa? saya udah nggak diskors lagi. Dan mulai besok, saya udah bisa sekolah. Saya udah tahu. Sekarang Sika yang kena hukuman. Ika, Siapa yang salah, pasti akan kena balasan. Sekarang saya lega. Kamu udah gak kena hukuman lagi. Di. Maafin saya, Wit. Saya harus ngejauhin kamu. Saya harus penuhin janji saya sama Viko. Dia yang udah nolong kamu, Wit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Adit mana? Adit lagi lembur di kantor. Lembur? Kok malah nanyain Adit? Bukan nungguin suaminya? Enggak, kata Marla. Adit janji mau makan bareng. Adit janji begitu? Saya kira Adit lembur karena memang dia malas pulang ke rumah. Malas ketemu sama Marla. Shh, ngomongnya jangan keras-keras. Ntar Marla denger, kasihan. Tapi memang itu kenyataannya, Ana. Lebih baik kamu ingatkan Marla, jangan terlalu cepat mengharapkan perubahan Adit. Apanya yang berubah? Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi tadi siang, sikap Odi aneh sekali. Nggak kayak biasanya. Mungkin cuma perasaan kamu aja kali, Wit. Sepertinya dia mau menghindari saya. Dia buru-buru pergi. Padahal biasanya kan... Sudahlah, besok juga kalian sudah baikan lagi seperti biasa. Kita buka dulu yuk. Loh, nggak nungguin Pak Yusuf dulu, Bu? Bang Yusuf pulangnya malam. Ayo. Kamu masih di kantor? Yang benar. Ya kalau kamu nggak percaya telepon aja ke kantor. Saya masih di kantor kok sayang. Sampai jam segini? Saya malas pulang. Kalau di rumah saya mesti main sandiwara. Saya mesti ngadepin Mama sama Marla. Kalau di kantor saya tenang. Dit, bentar ya, bentar. Halo? Mana? Halo? Hai. Adit mana? Kok nggak ikut? Adit malam ini lagi lembur. Bercanda lo. Emang kenapa? Setahu gue dia pengangguran deh. Dia kan anak konglomerat yang nggak perlu kerja, tinggal nadah tangan sama orang tua. Adit udah berubah lagi sekarang. Ya udahlah, kita nggak usah ngomongin Adit. Sana yuk. Mana Amanda? Kok sendirian ya? Apa ada putus sama Adit? Pergi. Jangan. Pergi. Jangan. Kalau gue pergi sama Amanda, terus ketahuan sama Karman,
pasti dimarahin. Kalau gue balik ke rumah, males ngadepin Marla sama Mama. Kalau tetap di kantor, Rita, kamu nyariin siapa sih dari tadi celingukan? Nggak apa-apa kok, Bu. Yaudah yuk. Di, tumben kau masih ada di rumah. Biasanya habis buka puasa, kamu langsung terawih kan? Kamu nggak terawih malam ini, Di? Enggak, Ma. Kamu lagi nggak enak badan? Atau kamu lagi ada masalah? Enggak, Ma. Saya nggak apa-apa. Bener, Di. Janji ya, kalau kamu ada masalah, kamu harus cerita sama Mama. Kayak waktu dulu, siapa tahu Mama bisa bantu. Soal Juwita yang kemarin kan, Mama juga yang bantu, ya kan? Ma, udah deh. Nggak usah nyebut nama itu lagi. Loh, kenapa sih kamu, Di? Kamu bertengkar ya sama Juwita? Marla? Kamu udah makan? Saya lagi nunggu Adit, Kak. Adit belum pulang. Kamu gimana sih? Ini udah jam 10 malam, kamu puasa seharian. Udah nggak usah nungguin Adit. Adit janji malam ini mau makan sama-sama saya soalnya. Tapi kan Kak Ian bilang kalau Adit lembur. Nggak apa-apa, saya akan tetap nungguin Adit. Adit pasti akan nempatin janjinya. Yan, coba deh cek ke kantor. Mungkin masih di sana kali. Saya kan udah bilang, Marla jangan terlalu berharap. Iya, saya tahu. Tapi mungkin aja Adit lagi sibuk di kantor sampai lupa sama janjinya. Please, teleponin dong. Aduh. Manda. Kemana pengaruh kamu yang ke Raya itu? Hah? Kok nggak ikut? Atau jangan-jangan dia sudah bosan sama lo? Lu nggak usah berisik ya. Loh, udahlah, jangan sok jual mahal. Masa kamu begitu cepat lupain kenangan manis kita dulu? Lu nggak usah ganggu gue lagi, bisa nggak sih? Kenapa sih? Adit kan nggak ada. Udah deh, daripada lu ngejomblo, mendingan lu sama... Lu jangan kurang ajar ya sama gue ya. Alah, udah ya, Manda. Gak usah sok munafik. Sama gue aja. Apaan sih lu? Lo tau siapa gue? Yang gue tahu Amanda cewek gue sebelum lo rebut. Nggak ngajar. Astagfirullahaladzim. Man, Adit kemana? Kok nggak pulang-pulang? Saya nggak tahu, Mah. Tadi saya telepon ke kantor, nggak ada, Mah. Saya sudah cari, Mah. Kasihan Marla. Halo? Amanda? Kenapa? Adit? Adit ditangkap polisi. Kenapa? Apa yang terjadi? Sekarang kamu di mana? Iya. Saya akan segera ke sana. Man, apa yang terjadi? Itu siapa yang telepon? Adit kenapa? Adit ditangkap polisi, Mah. Masya Allah. Di kantor polisi. Ada masalah apa? Sampai berurusan dengan polisi. Mama jangan panik dulu ya. Biar saya segera ke sana. Adrian! Ada apa, Mah? Adit ditangkap polisi. Astagfirullahaladzim. Mama tahu dari mana? Barusan Arman dapat kabar. Tapi Mama sendiri belum tahu ceritanya. Di mana Kak Arman sekarang, Ma? Baru saja pergi. Kak, saya temenin ya. Gak perlu. Kamu temenin Mama aja di rumah ya. Saya takut Mama panik. Yakin? Sendirian? Nggak mau ditemenin? Saya bisa menyelesaikannya. Temenin Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apalagi yang dilakukan Adit saat ini?
Kak, saya udah tahu, Kak. Saya juga dengar waktu Kak Arman dapat telepon dari Amanda. Amanda? Amanda yang kasih kabar ke Kak Arman. Itu artinya malam ini Adit bukannya lembur, tapi pergi nemuin Amanda. Adit melupakan janjinya karena Amanda, Kak. Belum tentu, kamu nggak boleh berpikiran buruk. Saya tahu, misahin Adit dari Amanda memang perlu waktu. Sabar ya. Kan ada hikmahnya. Manda, Akhirnya kakak datang juga. Adit mana? Adit udah dimasukin ke dalam sel tahanan, Kak. Pak Arman? Ya, Pak. Malam, Pak. Malam. Ada apa Bapak kesini? Saya ingin ketemu dengan adik saya, Adit. Adit? Iya, yang barusan masuk ke dalam sel, Pak. Gara-gara berantem di diskotik. Oh, jadi itu adik Bapak? Saya bisa ketemu dengan dia, Pak. Tentu saja. Mari, ikut saya. Nanda, kamu tunggu di sini aja ya. Iya, iya, Kak. Saya tak mengira kalau Adit itu adik Pak Arman. Kalau sampai kedengaran banyak orang, kejadian ini bisa memalukan keluarga saya. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Adit terlibat perkelahian di diskotik, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan seorang pemuda bernama Peter. Menurut keterangan saksi, perkelahian terjadi karena soal perempuan. Gara-gara cewek kacau itu sekarang kita kena masalah. Apa lu gak malu? Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Amanda tuh gadis baik-baik. Bukan dia yang salah, tapi justru lu yang salah. Alah, semua orang juga udah tahu siapa Amanda. Lu aja yang tolol, main percaya aja sama dia. Gua kasih tau sama lo. Sekali lagi lu ngejelekin dia, gua hajar lo. Astagfirullahaladzim. Adit! Kak Arman? Kok tahu saya ada di sini? Ini nggak penting. Yang penting sekarang kamu cepat keluar. Ayo. Pak Arman, silakan tanda tangan di sini. Iya, oke. Saudara Adit, tekan di sini. Iya, terima kasih. Dengan jaminan dari Bapak, Saudara Adit bisa kami izinkan pulang. Makasih. Ya, sama-sama. Yuk. Pak Arman, maaf, bisa saya bicara sebentar dengan Bapak? Dit, kamu duluan aja deh. Ya, Amanda sudah nunggu di luar. Amanda. Adit, kamu nggak apa-apa kan? Kamu yang ngasih tau ke Arman. Iya. Kamu udah dibebasin kan, Dit? Kamu nih gimana sih? Ngasih tahu kok ke Arman? Bukannya mama kamu atau om kamu, kek? Saya panik, Dit. Jadi saya... Kalau kamu ngasih tahu ke Arman, otomatis keluarga saya juga tahu. Semua rencana saya bisa gagal. Saya bisa malu. Dan mama bisa marah lagi sama saya. Maaf, Dit. Saya benar-benar panik. Dan saya nggak ngerti saya harus berbuat apa. Jadi saya nelpon ke Arman. Kamu nih harusnya ngedukung rencana saya dong. Bukan ngerusak seperti ini. Yang salah tuh bukan Amanda. Kamu yang salah. Tapi Kak... Berkelahi siapa? Hah? Justru Amanda ingin menolong kamu. Dia nelfon saya. Siapa yang mengeluarkan kamu dari penjara? Siapa? Amanda. Sekarang lebih baik kamu pulang aja. Sudah malam, ya? Iya, makasih, Kak. Dit, saya pulang dulu ya. Besok saya telepon kamu. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk seandainya saya punya salah sama Odi.
Saya khawatir sama perubahan sikap Odi. Saya tidak mau kehilangan sahabat sebaik dia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pengertian pada Juwita bahwa saya melakukan semua ini demi dia. Kamu tuh benar-benar memalukan. Maaf, Kak. Saya emosional. Laki-laki brengsek itu. Saya tahu semuanya. Kamu nggak usah membela diri kamu sendiri. Kamu salah. Kamu tahu, kesalahan kamu tuh fatal sekali buat rencana kita. Saya mulai ragu dengan keseriusan kamu. Mungkin lebih baik saya menjalankan rencana ini sendiri, tanpa melibatkan kamu. Kak. Bagaimana saya bisa menolong kamu kalau kamu terus-terusan bikin masalah? Bagaimana? Udah malam. Mama nggak capek? Bagaimana Mama bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Mama lebih baik nunggunya di kamar. Ya, sambil rebahan supaya nggak tegang. Tidak. Mama mau mendengar langsung dari mulutnya Adit. Itu mereka datang. Masya Allah, Dit. Muka kamu kenapa jadi gitu? Kenapa babak belur? Adit, Mama ingin mendengar penjelasan langsung dari kamu. Saya habis tabrakan. Tabrakan kok sampai babak belur begitu? Kalau cuma tabrakan, kenapa harus ditahan polisi? Terus Kak Arman pakai jemput kamu segala? Mah, Adit bertengkar dengan laki-laki yang ditabraknya. Mereka berkelahi, makanya mereka ditahan polisi, Mah. Kamu kan tidak melihat sendiri. Kamu hanya mendengar dari penuturannya Adit, dan kamu percaya. Saya semua ini dapat penjelasan dari polisi, Ma. Dan saya rasa omongan polisi bisa dipercaya kok. Ma, apapun yang terjadi, alhamdulillah kan Adit sudah pulang dengan selamat. Ma, Adit kayaknya capek. Boleh dia istirahat dulu. Ayo, Dit. Saya bersihin luka-luka kamu. Sekarang tolong jelaskan yang sebenarnya terjadi. Sebetulnya sih, Ma, Adit menemui Amanda di diskotik. Dan dia berkelahi dengan laki-laki yang menggoda Amanda. Mama sudah menduga. Pasti ini ada hubungannya dengan gadis itu. Makanya kita harus segera memisahkan Adit dari perempuan itu. Mama kan malu. Apa kata orang? Adit ditangkap polisi gara-gara berkelahi di diskotik. Ma, kita harus sabar, Ma. Dan kita semua juga sedang berusaha ke arah situ. Yang penting kan sekarang malam ini Adit sudah pulang dengan selamat. Yuk. Kak, saya sependapat sama Mama. Maksud kamu apa? Saya nggak yakin rencana Kak Arman akan berhasil untuk memisahkan Adit dari perempuan itu. Dan juga sekaligus bisa merubah sifat Adit. Maaf, sakit ya, Dit? Udahlah, udah. Cukup. Kamu udah makan, Dit? Saya juga belum. Malam ini kan kita ada janji makan malam sama-sama. Ingat nggak? Gara-gara saya kamu belum makan. Janji kamu itu sangat penting artinya buat saya, Dit. Karena kamu belum makan, sekarang saya ambilin makanannya ya. Kita makan malam sama-sama, ya. Gimana keadaan Adit? Lukanya udah saya obatin, Kak. Sekarang dia lapar. Akhirnya jadi juga makan malam sama-sama. Alhamdulillah. Semua ada hikmahnya, Kak. Walaupun saya tahu diam-diam dia nemuin Amanda, saya senang karena dia tetap pulang ke rumah ini. Ya, insya Allah kesabaran kamu gak sia-sia ya. Amin, Kak. Amin. Saya siapin makanan buat Adit dulu ya, Kak. Ya Allah, mudah-mudahan musibah malam ini akan membawa hikmah dan semakin mempererat hubungan mereka berdua.
Kenapa kamu telepon Arman sih? Iya, Manda, kenapa kamu ndak bilang dulu sama kita? Kamu kan tahu Adit itu sedang cari simpati sama keluarganya. Nah sekarang, Gini loh, Ma, Om. Manda tuh mau ngasih lihat sama Kak Arman kalau misalnya Adit itu tuh tukang bikin masalah. Manda mau nyari simpati dari Kak Arman. Kak Arman tuh sebenarnya harus tahu kalau hubungan Manda sama Adit tuh nggak seindah yang dia kira. Adit tuh selalu bikin Manda kesel, selalu nyari gara-gara sama Manda. Manda tuh capek. Adit tuh selalu kayak anak-anak, nggak pernah dewasa. Lagian, bukannya Om Tejo sama Mama ya yang nyuruh kalau misalnya Manda itu harus melakukan pendekatan sama Kak Arman, iya kan? Jadi alasan Manda mau mendapatkan simpati Arman supaya Arman kasihan sama Manda. Om, Kak Arman tuh harus tahu kalau misalnya Adit tuh nggak baik buat Manda, sama sekali nggak baik. Manda tuh bisa kok mendapatkan pria yang jauh lebih baik, lebih dewasa dari Adit. Manda bisa. tapi sekarang Adit pasti menyalahkan kamu karena kamu sudah ngadu sama Arman. Udah. Pokoknya kalau tentang itu, Mama sama Om Tejo tenang aja. Semua serahin sama Manda. Adit tuh mana mungkin bisa musuhan lama-lama sama Manda. Nggak mungkin bisa. Kita lihat aja nanti. Kan ada hikmahnya. Surya, ya Allah Sur, kamu tuh bikin kaget aku aja. Aku pikir kamu benar-benar udah meninggal. Saya juga pikir begitu loh, Sin. Saya pikir saya sudah di surga, ternyata saya di kamar jenazah. Amit-amit, Sin. Kanan kiri saya mayat. Kamu kan tahu, kalau saya takut sama mayat, nonton film horor aja saya nggak berani. Kamu, Kenapa emangnya? kamu ingat kalau kamu nggak suka nonton film horor? Ya ampun, Sin. Ya jelas saya ingat dong. Itu kan kebiasaan saya. Masa saya lupa? Tapi kan Sur, kamu Mas Romi, yuhu, Yuyun coming. Dalang tempur kemari. Ngapain kamu kemari? Yuyun hampir bunuh diri begitu tahu Mas Romi meninggal dunia. Tapi untung aja Mas Romi selamat. Berarti Mas Romi masih jodoh sama Yuyun, iya kan? Jodoh? Iya, Mas Romi masih cinta sama Yuyun kan? Yun, maaf ya, Sin. Kamu mau dengar jujur nggak dari saya? Mau dong. Mau? Mau jujur atau bohong? Jujur dong. Mau ya? Maaf ya, Sin. Kalau selama ini saya sama Yuyun itu, saya ini cuma manfaatin kamu, Yun. Apa? Ih, Mas Romi mah jahat sama Yuyun. Ini rasa, ini juga. Janda. Kamu tadi bilang apa, Sur? Sin, sebenarnya ini saya tuh cemburu sama kamu dan Robe. Makanya saya gandeng si Yun itu buat ngebalas perbuatan kamu, Sin. Supaya kamu juga cemburu. Supaya kamu itu takut kehilangan saya. Supaya kamu dapat menjauhkan diri kamu dari tindakan Robi yang tercela itu. Kamu ingat soal Robi? Semuanya? Ya jelas saya ingat dong, Sin. Kamu ini gimana sih nanya lagi kayak gitu. Ya jelas, ya Sin itu kan peristiwa sejarah dalam hidup saya, Sin. Masa saya lupa? Itu artinya kamu iya Sur, kamu sembuh Sur. Ada sakit. Manda, hari ini Manda sudah bicara sama Adit? Ya belum lah, Om. Manda juga baru bangun tidur. Aduh, ini kurang betul, Manda.
Manda mesti tanyakan bagaimana keadaan Adit. Tunjukkan sama dia kalau Manda ada perhatian. Supaya Arman kalau melihat Manda itu juga selalu perhatian sama adiknya. Ya, Om. Abah nggak akan kasih kamu uang. Aduh, Abah. Abah tega sama Yuyun. Kalau bukan sama Abah, Yuyun minta uang sama siapa lagi? Emangnya Abah mau ngeliat Yuyun ngemis-ngemis di jalan gitu? Abah cuman nggak mau uang Abah ini dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Emangnya Abah ada jalan keluar lain buat Yuyun? Pokoknya Yuyun harus ngedapetin Mas Romi. Ya, jalan satu-satunya ya ke dukun itu. Ingat ya, Yun. Dulu waktu Surya itu lupa ingatan, kamu kan pernah bilang sama Sinta bahwa ini takdir Allah. Surya itu sudah melupakan cintanya pada Sinta. Nah sekarang, Surya ini kembali ingatannya. Dikembalikan oleh Allah. Ini takdir, Yun. Kamu harus menerimanya. Surya itu bukan lagi jodoh kamu. Kalau Abang nggak mau ngasih uang sama Yuyun, nggak apa-apa kok. Tapi nggak usah ngomong macem-macem dong. Yuyun juga bisa kok cari uang sendiri. Astagfirullahaladzim, Yuyun. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Trauma yang diakibatkan karena kecelakaan justru bisa mengembalikan ingatannya Pak Surya. Artinya sekarang suami saya udah normal kembali. Kepastian itu akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Assalamualaikum. Siapa nih? Ini Marla. Ngapain kamu ngangkat teleponnya Adit? Adit lagi tidur. Apa ada pesan yang bisa saya sampaikan? Udah deh, jangan bohong. Mana Adit? Saya mau ngomong sama Adit. Manda, saya udah berusaha bersikap sopan sama kamu. Tapi kenapa kamu ngomongnya kayak gitu sama saya? Karena kamu adalah tukang bohong. Dasar cewek nggak punya malu. Marla, denger ya. Udah jelas-jelas Adit tuh nggak mau sama kamu. Ngapain sih kau masih berusaha mau ngerebut Adit dari saya? Hah? Kamu anggap saya sebagai saingan kamu? Kamu cemburu kan sama saya? Saya nggak perlu cemburu sama kamu. Dan kamu bukan saingan saya. Saya udah punya bukti-bukti cinta Adit sama saya. Sekarang saya sedang mengandung anaknya Adit. Jadi jelas saya yang lebih punya ikatan batin sama Adit. Sedangkan kamu cuma wanita murahan yang menjual diri demi uang. Kamu nggak punya ikatan apa-apa sama Adit. Kamu sama sekali nggak mencintai Adit karena kamu cuma mengejar hartanya Adit. Marla, kamu hati-hati ya kalau ngomong ya. Lihat aja, saya akan aduin ini semuanya sama Adit. Biar tau rasa kamu nanti. Adit tuh pasti marah kalau saya dihina kayak gini sama kamu. Justru kamu yang menghina diri kamu dengan perbuatan kamu sendiri. Diem! Kamu tuh kalau ngomong hati-hati ya. Dasar perempuan sinting, nggak tau malu. Tunggu aja pembahasan dari saya. Ada apa sayang? Kok teriak-teriak begitu bertengkar sama Adit? Dasar cewek brengsek. Siapa? Masa, Manda nggak boleh ngomong sama Adit sih? Rasanya tuh pan Manda jambak tuh nggak sih rambutnya? Mantan pacarnya Adit? Iyalah, siapa lagi? Sayang, dia sih nggak usah kamu pikirkan. Adit nggak akan balik sama dia. Lagian kamu tuh lebih segala-galanya dari dia. Iya sih, tapi mereka tuh sekarang tinggal satu rumah lagi, Ma. Itu kan tandanya mereka bakal tiap hari ketemu. Buktinya, sekarang handphonenya Adit udah dipegang sama Marla. Marla yang ngangkat teleponnya Adit. Itu kan tandanya Adit sekarang udah percaya lagi sama Marla. Dan udah nyerahin handphonenya Adit ke cewek sinting itu. Sudahlah. Lagian kalau Adit balik lagi sama si Marla kan nggak apa-apa. Kamu nggak kehilangan apa-apa kok. Malah bagus. Kamu bisa cari laki-laki yang lebih oke. Arman? Iya, bener. Arman. So, artinya kamu benar-benar sudah sembuh, so.
Sembuh? Memangnya saya sakit apaan, Om? Saya tuh nggak sakit. Saya cuma pura-pura sakit. Waktu kamu mengalami kecelakaan pertama kali, kamu itu pura-pura hilang ingatan. Tapi setelah kecelakaan kedua, kamu lupa ingatan. Masa sih, Om? Nah, itu kan. Kamu sampai tidak ingat kalau kamu itu pernah jatuh di tangga berjalan di mall. Waktu kecelakaan di mall itu, kamu hilang ingatan. Tapi setelah kamu mengalami kecelakaan berikutnya, alhamdulillah, ingatan kamu jadi pulih lagi, Su. Memangnya saya berapa kali kecelakaan sih? Kok banyak banget? Duh, kalau begitu tahun ini adalah tahun yang paling sial, Om. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Semua musibah itu pasti ada hikmahnya. Ya mungkin ini merupakan jalan dari Allah untuk membantu memperbaiki hubungan kamu dengan Sinta. Ya juga sih, Om. Tapi masalah saya sama Sinta itu kan karena si Robe. Kamu jangan takut, Su. Robi sudah pergi dari kehidupan Sinta. Masa sih, Om? Yang benar, Om. Sumpah lo, Om. Alhamdulillah dong kalau begitu. Tapi kamu masih ada masalah lagi, Sur. Wanita yang bernama Yuyun. Dia yang akan menimbulkan masalah antara hubungan kamu dengan Sinta. Surya, kamu harus selesaikan masalah kamu dengan Yuyun. Kalau tidak, dia akan terus mengejar kamu. Karena dia tergila-gila sama kamu. Oke, Om. Saya akan hadapi dan selesaikan masalah saya sama Yuyun. Maklum, Om. Itulah resiko jadi orang tampan, Om. Kan ada hikmahnya. Halo. Halo Kak Arman, saya Manda. Ada apa, Manda? Saya mengganggu kakak? Manda, kalau nggak ada yang penting, tolong jangan ganggu saya. Saya lagi sibuk. Enggak kak, saya cuma... Ya, oke. Tumben, Kak Arman kok galak banget sih? Biasanya dia nggak pernah ketus kayak gini sama saya. Mungkin dia masih kesal dengan kejadian Adit semalam. Manda, kalau kamu menghadapi Arman itu beda. Tidak sama seperti kamu menghadapi Adit, nak. Maksud Mama? Kalau sama Adit, kamu harus jual mahal. Supaya Adit makin penasaran sama kamu dan makin menginginkan kamu. Tapi kalau sama Arman, strategi kamu harus beda. Apa bedanya, Mah? Mereka kan sama-sama laki-laki. Arman itu pria dewasa, dia sudah matang. Jadi dia nggak memerlukan tantangan lagi. Kamu harus agresif, gak boleh jual mahal. Kamu harus memberikan perhatian sama dia. Kamu harus meminta nasihat sama dia, sehingga dia merasa dibutuhkan sama kamu. Tunjukkan rasa kagum dan hormat kamu pada dia. Dia itu pengusaha kaya loh sayang. Mama yakin banyak wanita yang mengincar dia. Kamu ngerti kan maksud Mama? Kak. Ada apa, Dit? Udah jam makan siang. Kita mau makan siang di mana? Astagfirullahaladzim. Makan siang. Dit, saya ini lagi puasa, Dit. Lagi pula kamu kalau datang ke kantor cuma makan kerjaannya. Saya kan nggak bisa makan siang di rumah. Semuanya lagi puasa. Kamu apa nggak lihat? Saya banyak pekerjaan, saya sibuk. Saya nggak sempat untuk... Kakak masih marah ya? Gara-gara kejadian semalam. Dit, jangan ganggu saya. Saya perlu ketenangan. Kalau kamu mau pergi makan siang, sana pergi. Saya juga menyesal. Karena Amanda minta bantuan kakak. Iya, Dit. Sekarang tolong jangan ganggu saya. Saya mau kerja. Saya banyak pekerjaan. Oke. Sorry. Ada apa Yuyun sayang?
Teddy sayang, aku perlu bantuan kamu nih. Kamu perlu bantuan apa? Aku perlu uang. Apapun yang kamu minta, aku bakal kasih. Yang penting kamu seneng. Aku perlu uang cuma 500.000. Hah? 500.000? Iya, kenapa? Katanya kamu cinta, katanya kamu sayang sama aku. Minta begitu aja, kamu nggak mau ngasih. Tapi Kenapa? Kamu udah nggak cinta lagi sama aku ya? Cinta. Aku cinta banget, cinta. Nah, gitu dong. Apalagi kalau kamu cinta banget sama aku. Buktiin dong, kamu kasih uang yang aku minta, ya? Iya, tapi nggak sekarang ya. Aku kasih besok, nggak apa-apa ya? Odi. Kamu mau ke perpustakaan ya? Kamu mau kemana? Saya juga mau ke perpustakaan. Saya... Saya duluan ya. Ada urusan lain. Wait. Viko? Kamu masih ngenalin saya ya? Padahal muka saya kan amburadul kayak gini. Alhamdulillah, kamu udah sembuh, Fik. Sembuh apaan, Wit? Kamu lihat sendiri. Mata saya ditutup kayak gini. Waktu kemarin kamu sakit, saya sempet jenguk ke rumah kamu loh. Cuma ibu kamu bilang kamu lagi istirahat. Kamu ke rumah saya? Kamu kangen ya sama saya? Saya cuma mau ngucapin terima kasih. Nggak apa-apa kok. Saya tahu kalau kamu nggak salah. Dan saya tahu juga kalau kamu nggak ngelakuin itu, Wit. Jadi saya nggak mau kalau kamu sampai dihukum. Kamu tahu dari mana saya dihukum dan dituduh? Padahal kan kamu istirahat di rumah. Dari teman-teman. Waktu itu teman-teman datang jenguk ke rumah dan mereka cerita. Oh, makasih ya, Fik. Nanti pulang sekolah bareng yuk. Makasih, Fik. Saya ada acara. Saya duluan ya. Saya mau ke perpustakaan. Ya, bentar. Bu, ada telepon. Saya mau meeting sekarang. Tapi katanya penting, Bu. Ya, halo? Apa? Astaga. Ya, saya pulang sekarang. Di, lo mesti bantu gue. Lo mesti bikin Juwita tergila-gila sama gue. Maksud lo apa? Lo nggak ingat kita punya perjanjian? Gue udah nolongin Juwita. Sekarang giliran lo untuk nempatin janji lo. Seingat gue cuma janji buat ngejauhin Juwita. Supaya lo nggak ada saingan. Tapi gue nggak pernah janji akan ngebujuk Juwita supaya jatuh cinta sama lo. Iya, gue tahu. Tapi denger ya, Fik. Cinta itu nggak bisa dipaksain. Gue udah mundur. Dan gue akan ngejauhin Juwita sesuai janji gue. Tapi selebihnya, lo yang harus usaha sendiri. Oke? Ika, Masya Allah. Sudah kamu kasih obat? Belum, Bu. Non Ika nggak mau minum obat. Ya sudah. Ika, kamu sakit. Badan kamu panas. Kamu harus... Aduh, udah deh, Tante. Ika nggak mau makan, Ika nggak mau minum sebelum dia keluar dari sekolah itu. Kamu jangan cari gara-gara seperti ini dong, Kak. Kamu kan tahu, Tante nggak bisa bersikap seperti itu. Aduh, Tante. Ika itu diskors dari sekolah. Ika nggak rela. Pokoknya Ika nggak mau tahu gimana caranya Tante harus ngeluarin Juwita dari sekolah itu. Tapi sebagai kepala sekolah, Tante kan nggak bisa. Kalau Tante emang peduli sama Ika, pokoknya Juwita harus keluar dari sekolah itu. Kalau Juwita nggak keluar dari sekolah itu, Ika nggak mau masuk sekolah, Ika juga nggak mau makan. Titik. Kamu mau kemana, sayang? Mau ketemu sama Kak Arman. Memangnya kamu udah janjian sama Arman? Enggak. Kalau enggak, kok kamu dandan seksi begini? Lagi pula kata kamu, Arman tadi siang bersikap kasar sama kamu. Ma, kalau Manda mau ketemu sama Kak Arman, pasti Manda sekarang bisa. Ma inget ya,
Manda selalu mendapatkan apa yang Manda mau. Bagus itu. Tapi kalau bisa, ajak Arman ke rumah. Supaya Mama dan Om Tejo bisa membantu kamu. Membuat hubungan kamu dan Arman semakin dekat. Oke? Iya, sekarang Manda pergi dulu ya. Dah. Sayang. Betul. Pak Adit sudah pulang, Bu. Bagus, Adit udah pulang. Berarti sekarang Arman di kantor sendirian. Nggak ada yang akan mengetahui kedatangan saya. Permisi, Pak. Tadi ada tamu. Siapa? Manda, ngapain kamu kesini? Kamu kan tahu kalau kamu kesini malah bikin masalah. Sebelum saya kesini, saya udah memastikan kalau di kantor ini nggak ada siapapun. Kecuali Kak Arman dan Satpam. Ya, nanti kalau Adit tahu gimana? Adit nggak akan tahu kok. Kecuali Kak Arman kasih tau dia. Ngapain kamu kesini? Saya tahu kok Kak Arman sibuk. Tapi saya kesini maksudnya nggak mau ganggu Kak Arman. Saya nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi, Kak. Cuman Kak Arman yang ngertiin saya dan cuman Kak Arman yang kenal sama Adit. Adit? Saya punya banyak banget masalah sama Adit. Dan saya mohon bantuan Kak Arman. Ya sudah kalau gitu, kita bicara di luar aja. Kamu sudah makan? Kita makan malam aja, sambil bicara ya. Kan ada hikmahnya. Amanahnya ada, Om. Oh, Adit, apa kabar, Dit? Baik, Om. Bisa saya bicara sama Amanda? Amanda sedang pergi. Pergi sama Tante. Oh, kira-kira dia pulang jam berapa ya? Mereka sedang mengunjungi keluarga. Om sendiri tidak jelas kapan mereka pulang. Ya udah kalau begitu nanti kalau Amandanya sudah pulang, tolong dia telepon saya aja, Om ya. Kalau memang ada yang penting, titipkan saja pesannya sama Om. Nanti Om sampaikan. Enggak sih, saya cuman pengen minta maaf sama dia soal kejadian tadi malam. Saya menyalahkan dia, saya takut dia marah. Karena seharian ini dia tidak nelpon saya. Oh, Adit enggak usah salah paham. Manda itu pagi-pagi sekali sudah telepon sama Adit. Pagi ini? Iya. Tapi Marla menghalangi Manda untuk bicara sama Adit. Kalau Anda percaya, cek saja di handphone Adit. HP saya? Ya. Mana mungkin Marla ngangkat HP saya, Om. Makasih, Om. Astaga, Om Tejo benar. Amanda nelpon gua pagi ini. Si Marla berani-beraninya ngangkat HP gua tanpa izin gua.